bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita telah memasuki awal tahun ini. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa melangkah sampai detik ini. Oleh karena itu, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini. Saya rindu dalam mengawali ibadah kita pagi ini, kita saling menyapa satu dengan yang lain dengan mengatakan selamat tahun baru dan selamat beribadah. Silakan. Mari Bapak Ibu, kita agungkan nama Tuhan pagi ini. Mari kita naikkan pujian kita yang mengatakan kasih-Mu mempesona. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu, yang Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di
kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kami boleh menikmati anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami bisa melangkah di awal tahun ini. Itu semua karena kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari kami ada saat ini berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu. Itu adalah salah satu bukti ketika kami menyerahkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami. Kami mau mengarahkan pikiran kami untuk beribadah kepada-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu agar kami benar-benar menikmati hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, agar kami dapat mengalami perjumpaan pribadi secara khusus kepada-Mu. Dan terlebih-lebih kiranya Tuhan yang berbicara sendiri kepada kami secara khusus melalui hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, sebelum kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu secara sukacita, kami terlebih dahulu untuk menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Karena kami menyadari bahwa kami adalah umat-Mu yang sangat hina, umat-Mu yang sangat berdosa, yang sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi karena kasih-Mu yang memampukan kami, yang menguduskan kami, agar kami boleh beribadah kepada-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu jam ibadah kami. Dari awal hingga kami akhiri nantinya, kiranya Tuhan sendiri yang bekerja. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Untuk itu mari kita bangkit untuk menyatakan kuasa-Nya. Mari kita naikkan pujian kita yang berkatakan, ku menang. Kita dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang.
Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa keluarga yang akan disebutkan. Kiranya kiranya ini dapat memberkati kita. Dan untuk kesaksian yang pertama, saya mohon dengan kasih keluarga Bapak Rudi untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya kurang lebih 3 menit Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan keluarga kami. Sebetulnya kami ingin menyaksikan dari tahun lalu ya, cuman saya tidak punya keberanian. Soalnya saya tidak terbiasa bicara di depan jemaat kayak gini. Saya merasakan begitu besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama hidup kami. Mulai di tahun 2001 kami memulai usaha toko di Gedangan bersama istri. Kami merintis dari awal, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Dari tahun awal kami buka toko sampai sekarang saya merasakan penyertaan Tuhan. Saya diberi kesehatan. Saya memulai usaha itu cuman berdua ya, bersama istri. Jadi saya merasakan Tuhan begitu baik. Saya tidak pernah dikasih sakit penyakit, tidak pernah dicobai. Sebab kalau toko itu misalnya ada yang sakit salah satu aja sudah tutup, nggak bisa buka. Cuman di tahun 2021 saya diberi bonus sama Tuhan. Tapi saya menganggap ini bukan suatu percobaan ya. Ini saya dikasih bonus. Saya mengalami COVID waktu itu, tahun 2021. Waktu itu varian Delta. Tapi kemurahan Tuhan, saya nggak sampai mengalami yang begitu berat. Jadi seperti penyakit biasa. Saya malah memaksakan diri untuk buka toko waktu itu. Cuman saya mentaati peraturan pemerintah, jadi isolasi mandiri. Dan saya berharap dan tetap bersandar sama Tuhan di tahun 2025 ini, yang menurut kata orang dunia kan tahun yang suram ya. Tapi saya tetap percaya penyertaan Tuhan tetap bersama dengan keluarga kami. Jadi saya berharap jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan, karena Tuhan itu sudah begitu baik dan selalu menyertai kita. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Untuk kesaksian selanjutnya, kami mohon dengan kasih keluarganya Bapak Evan dan C. Olive untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Saya mau kesaksian apa ya? Tahun ini yang berkesan bagi saya mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk beasiswa untuk studi lanjut. Bagi saya untuk bekerja sekaligus studi lanjut itu lumayan agak berat, karena habis bekerja pulang jam 5 itu mesti sampai kira-kira jam 10-11an itulah untuk kuliah lagi. Dan puji Tuhan untuk sekitar bulan September mungkin,
saya wisuda, dapat selesai studi lanjutnya. Terus apalagi ya? Ya sepanjang tahun setiap hari penyertaan Tuhan selalu ada dalam keluarga kami sih. Mungkin mau nambahin? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita sekali lagi. Yang mengatakan, ada kuasa. Benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Untuk kesaksian selanjutnya, saya mohon dengan kasih keluarga dari Bapak Yakub. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, salam semua. Jadi saya teringat dengan firman Tuhan ya, di mana Tuhan terlambat datang untuk membangkitkan seorang yang meninggal. Dan diprotes, Tuhan kenapa terlambat? Kalau saja engkau datang lebih awal, tidak mungkin meninggal. Nah, saya juga banyak hal. Kejadian saya ini bermula dari tahun 16. Saya pernah kolaps sampai disebut gagal ginjal. Gagal jantung, bukan ginjal. Waktu itu memang orang sakitnya ini ya seperti nyawa itu udah di ujung ini. Baik, yang kesaksian 2 orang. Jadi tahun 16 itu dan tentunya memang pasang ringnya cuma 2. Tapi biayanya mungkin sangat besar, ratusan. Anehnya, Tuhan itu dalam kehidupan saya bukan hanya sejak menikah ya, selalu pimpin. Sebelum saya pensiun disediakan mainan untuk cari sambilan. Sebelum saya sakit, Tuhan sudah sediakan juga. Saya diminta oleh asuransi ya, ikut. Padahal saya ngerasa seumur hidup itu nggak pernah sakit. Ngapain buang-buang uang ikut asuransi? Jadi
Sementara saya nggak sadar bahwa dalam pekerjaan saya, makan itu senemunya. Lapar di jalan, waktu saya kontrol ke Semarang, misalnya daerah Jepara, cari restoran itu susah. Terkadang, apalagi bulan puasa, ada saking laparnya, di situ disebut fotokopi, wah itu soto. Kelihatannya soto, padahal fotokopi. Wah, jadi banyak hal. Jadi senemunya ada paling banyak itu nasi Padang. Mungkin saya bertanya, Dok, kolesterol saya rendah terus kenapa? Kok bisa jadi serangan? Ini buat anak-anak muda ya. Mungkin jangan sampai makan sembarangan, jorok gitu. Kalau saya terpaksa, nemunya nasi Padang ya nasi Padang, pecel ya pecel. Kalau pecel sehat. Terkadang ikut bos, makannya lobster. Pesan lobster 5. Bosnya nggak mau makan, cuma makan separoh. Loh, ini saya bos. Oh, yuk makan. Jadi, makanannya kurang terkontrol. Tapi beberapa tahun kemudian juga mengalami harus pasang ring. Lalu setelah pasang ring pun tidak selesai. Tuhan selalu pulihkan kesehatan saya. Udah gitu sampai tahun kemarin pun masih ada serangan. Tetap berdebar, terus ya sakit. Saya harus masuk UGD 2 kali kemarin. Jadi saya ini sebetulnya banyak keinginan ya. Keinginannya mau bantu gereja ini, mau bantu gereja itu, tapi fisik kayak yang nggak mumpuni. Jadi apa itu lagu berilah kesempatan apa? Sewaktu masih muda itu benar juga. Waktu sudah tak berdaya, hanya keinginan. Saya ikut kaum bapak itu bukan karena suara saya hebat, tapi saya mau bersemangat ke teman-teman untuk supaya ayo kita nggak bisa yang terbesar, yang terkecil kita berikan untuk Tuhan. Saya harapkan semangat motivasi dari anak-anak generasi. Ayo kita bangkit. Waktunya yang pensiun, ya kita mungkin memberikan dorongan saja. Mungkin itu saja kesaksian saya. Tuhan sangat baik. Tuhan dimuliakan karena kesembuhan-kesembuhan saya. Yang saya terkadang ngeluh ke Pak Pendeta, Pak Hendrawan. Waduh, saya ini udah di ujung tanduk. Nyawa saya kayaknya hari ini. Tapi saya yakin Tuhan itu baik semuanya. Apapun yang Tuhan putuskan, puji Tuhan buat saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kesaksian selanjutnya, kami mohon dengan kasih keluarganya dari Bapak Daniel untuk menceritakan kasih cinta Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya tadi ditodong, sebenarnya saya nggak bisa ngomong kalau di depan umum. Menurut saya hal yang paling berkesan untuk tahun ini itu, kalau yang lainnya kan baik-baik aja ya. Tapi menurut saya yang paling berkesan ini kehilangan seorang papa ya. Jadi itu sangat kehilangan sekali saya. Hal yang tidak pernah saya pikirkan terjadi karena begitu dekatnya saya dengan Papa. Jadi saya sangat kehilangan sekali Bapak. Tapi saya yakin dan percaya itu semua adalah rencana Tuhan. Dan Bapak di surga lebih sayang sama Papa saya. Sulit saya untuk menerima kehilangan Papa saya. Tapi
saya selalu dikuatkan bahwa semua rancangan indah, rancangan kecelakaan itu adalah rencana Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak saya sudah tenang di sana, dan saya akan menjalani hidup saya dengan semangat, dan apa yang dipesankan Bapak saya akan saya selalu ingat. Terima kasih. Saya hanya mau bercerita itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu, dengan penuh kerendahan hati, kita minta tuntunan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti suara Tuhan dengan jelas. Kiranya pujian kita ini yang mengantarkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber pengharapanku. Percaya padamu penyelamatku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai.
dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh istimewa dan terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menginjakkan kaki di tahun 2005, di hari yang kelima. Semuanya bukan karena hebatnya kami, semuanya bukan karena kuatnya kami, tapi karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini Tuhan mampu menguatkan kami, mampu menuntun kami, dan menunjukkan jalan yang benar bagi kami. Sehingga kami selalu dan selalu ya Tuhan mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu adalah orang yang terbatas, hamba-Mu yang tidak mampu. Tapi biarlah kuasa Yesus yang memampukan hamba-Mu. Sehingga ketika hamba menyampaikan kebenaran-Mu, tidak mencuri kemuliaan-Mu, tetapi kuasa-Mu yang nampak, kuasa-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Sehingga kami yang berada di tempat ini, ketika kami datang dengan membawa banyak beban di dalam kehidupan kami, tetapi kami menanggalkan semuanya di dalam kehidupan kami di tempat ini. Karena kami berjumpa dengan Yesus. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau yang mengambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap merenungkannya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Mari kita senyum kepada diri kita sendiri dan senyum kepada sesama kita. Karena kita ada saat ini. Karena Tuhan baik untuk kita. Ya, itu perlu kita apresiasi diri kita. Dan kita perlu memuji Tuhan karena kebaikannya. Selamat tahun baru sekali lagi. Ya, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Terambil dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat 7. Ayat 7 sampai ayat yang ke-22. Kemudian disambung lagi, ayat 28 sampai ayat 30. Kemudian disambung lagi 39 sampai 42. Begitu banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, karena inilah yang diberikan oleh Bapak Pendeta untuk saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu jenuh membaca firman Tuhan ya. Kita akan sama-sama membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat seterusnya, kita sahut menyahut. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air karena Yesus kepadanya. Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tetapi katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kemudian ayat 28 sampai ayat 30 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin dia Kristus itu. Kemudian ayat 39 sampai ayat yang ke-42. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Begitu banyak ayatnya, tetapi saya percaya bahwa setiap kita yang membacanya dan setiap kita yang merenungkannya itu menjadi kebahagiaan bagi kita masing-masing. Karena kita membaca akan kebenarannya. Baik, tema yang diberikan kepada saya hari ini yaitu diselamatkan untuk promosi ilahi. Diselamatkan untuk promosi ilahi. Bapak Ibu, mungkin kalau yang berdagang, atau yang punya toko, atau menjual sesuatu, pasti ketika mau menjual barangnya, dia ingin dengan berbagai macam caranya mempromosikan bahwa barang yang dia punya adalah barang yang kualitasnya baik. Barang yang memang orang lihat itu sangat
menarik di dalam kehidupannya, sehingga orang tertarik untuk mau membeli. Dan bukan hanya barangnya saja, tetapi orangnya yang mempromosikannya itu ramah, murah senyum, sopan, bahkan menghargai setiap orang yang dia temuinya. Nah, tanpa disadari dengan promosi seperti ini, pasti akan mendatangkan banyak orang untuk membeli akan barangnya. Karena apa? Karena dari mulut ke mulut. Ketika satu orang mendengar dan menemui orang yang mempromosikan itu, dia menyampaikan, wah, barangnya bagus dan orangnya juga baik. Ayo beli saja di sana, enak, pelayanannya bagus. Nah, itu salah satu promosi yang kita lakukan sebagai pedagang atau penjual atau pemilik toko atau sebagainya. Ini harus menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Bukan karena mau dibuat-buat, tetapi kepingin memberikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar tema ini, diselamatkan untuk promosi ilahi. Kita akan menggali bagaimana makna dari percakapan antara Yesus dan orang Samaria ketika di sumur Yakub. Dalam konteks ini kita akan menawarkan bagaimana keselamatan yang didapat oleh perempuan Samaria itu. Sehingga perempuan Samaria itu mempromosikan kerajaan Allah kepada orang lain sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa poin. Poin yang pertama, keselamatan sebagai anugerah Tuhan. Saya ulangi. Pertama, keselamatan sebagai anugerah Tuhan. Ketika tadi kita mendengar kesaksian dari Pak Yakub, walaupun begitu berlikunya sakit yang dialami, tetapi dia melontarkan satu kalimat bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Dan Tuhan masih mempercayakan untuk mau melakukan yang terbaik bagi kehidupannya. Kalau ini saya sampaikan bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Pak Yakub, sehingga Pak Yakub boleh ada karena kemurahan Tuhan. Nah, melihat daripada konteks di dalam Yohanes pasal 4 ini, menggambarkan bahwa pertemuan yang tak terduga antara Yesus dan orang Samaria ini. Ketika orang Samaria ini, perempuan, dia mengambil air pada siang bolong. Mengapa dia mengambil air pada siang bolong? Karena dia ingin sendiri. Supaya mau tidak dilihat oleh orang banyak. Padahal waktu itu pengambilan air itu seharusnya jamnya pagi dan sore. Tetapi dia memilih siang jam 12. Karena perempuan ini merasa bahwa dia tidak layak. Dia dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga dia tidak mampu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Perempuan ini merasa bahwa dirinya haus sekali. Ingin mengambil air. Secara jasmani perempuan ini membutuhkan kelegaan melalui dengan minum air. Untuk melegakan kehidupannya. Tetapi ketika perempuan ini datang dan mengambil air di sumur itu, siang-siang bolong dia berjumpa dengan Yesus, pribadi yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ketika itu perempuan ini memang berusaha untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi Yesus adalah
Tuhan yang maha besar. Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Yesus tahu kehidupan perempuan ini. Perempuan ini najis, perempuan ini kotor, perempuan ini seharusnya tidak berguna. Tetapi Yesus mau bercakap-cakap dengan perempuan ini. Dan perempuan ini pun juga mengizinkan Yesus berbicara di dalam kehidupannya. Tujuannya datang mengambil air tapi tidak jadi mengambil air. Karena ketika dia berjumpa dengan Yesus dan melalui percakapan-percakapannya, Yesus membongkar akan kelakuan daripada perempuan Samaria ini. Yesus tahu, tetapi Yesus tidak mudah untuk menghakimi perempuan ini. Kita tadi membaca firman Tuhan itu dikatakan bahwa, apakah engkau memiliki suami? Perempuan ini menjawab bahwa dia tidak memiliki suami. Tuhan tahu bahwa perempuan ini berarti tidak jujur kalau secara manusia ya. Terus Tuhan sampaikan lagi bahwa suami yang ada padamu sekarang 5. Bayangkan. Perempuan itu pun juga tidak mengelak. Tetapi dia menjawab, ya. Tuhan tidak menghakimi dia bahwa engkau punya 5 suami. Dan layaknya kamu dihukum. Layaknya kamu disiksa. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tetapi Tuhan melanjutkan percakapannya lagi dengan perempuan Samaria ini. Kalau kita di dalam hal konseling, seringkali orang menyatakan permasalahan kepada kita, kita mudah saja menghakimi. Kita mudah saja mengklaim. Tetapi percakapan ini menarik. Dosanya begitu banyak perempuan ini. Yang ada sekarang aja 5. Berarti sebelum-sebelumnya itu masih banyak. Tetapi Tuhan menerima apa adanya. Mungkin saat ini juga kita merasa sebagai umat Tuhan, kita juga mungkin menyimpan yang ada pada kita 1 sekarang. Tetapi kita tidak tahu di luarnya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Entah kita perempuan, entah kita laki-laki. Mungkin kita menyembunyikannya begitu rapat, tidak satu pun yang tahu. Tetapi Tuhan tahu seperti perempuan Samaria ini. Apapun keadaannya, apapun situasinya yang kita berusaha menutupi. Tetapi kalau kita tidak bertobat, maka Tuhan akan menegur kita seperti perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini bilang tidak ada, tapi Tuhan bilang yang sekarang adamu 5. Nah, jangan sampai kita yang mungkin melakukan hal dosa, kita berusaha menutupinya, tapi jangan sampai sebelum kita bertobat, Tuhan membongkarnya, akan lebih mempermalukan diri kita. Jadi sebelum saatnya, mari kita mengurusi pribadi lepas pribadi. Di dalam ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Dikatakan bahwa, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah memintanya kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Ketika percakapan itu terjadi, perempuan itu haus secara jasmani. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tidak ada siapapun. Dengan perkataannya Yesus, dia menyampaikan bahwa aku memberikan kamu air hidup, maka kamu tidak akan haus lagi. Sehingga tanpa disadari perempuan itu meletakkan tempayannya. Dia sudah dipuaskan dahaganya. Sudah tidak haus lagi. Karena apa? Yesus memberikan dia penyegaran. Yesus memuaskan dahaganya. Yesus menerima apa adanya.
Yesus tahu apa yang perempuan itu butuhkan. Kalau kita melihat akan konteks ini, Yesus tidak memandang status sosial, tidak memandang status ras, tidak memandang latar belakang perempuan ini. Tetapi dia menerima apa adanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, keselamatan yang mengubah hidup. Keselamatan yang mengubah hidup. Ketika perempuan ini menerima bahwa Yesus adalah air hidup di dalam pribadinya, perubahan itu langsung terjadi pada saat itu. Yaitu tidak haus lagi. Setelah kian Yesus berbicara tentang perempuan Samaria itu, perempuan Samaria itu menerima keselamatan ilahi daripada Tuhan. Kita bisa membacanya tadi di dalam Yohanes pasal 28 ayat 29. Saya akan mengulanginya lagi. Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai ayat 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Bayangkan, mengubah hidup. Tadi datangnya dengan seorang diri, merasa dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi ketika bertemu Yesus, begitu pedenya. Yesus mengubah hidupnya sehingga dia berani pulang dengan gembira. Dia berani pulang dengan damai sejahtera. Dia berani pulang dengan sukacita dan semangatnya. Bahwa ayo, lihat, di sana ada orang yang tahu apa yang saya perbuat. Mungkinkah dia Kristus? Kenapa ada tanda tanya? Supaya orang-orang yang mendengar ceritanya perempuan Samaria ini menjadi penasaran. Supaya ingin mendapatkan jawaban dari apa yang disampaikan oleh perempuan Samaria itu. Sehingga kita melihat dari ayat tadi, perempuan itu dia merasa bahwa tidak diterimanya keselamatan itu sendiri untuk dirinya sendiri. Tetapi dia mempromosikannya kepada orang-orang banyak. Ke kotanya Samaria. Sehingga orang-orang yang ada di Samaria pun juga mereka penasaran. Ayo kita pergi bertemu dengan dia. Sehingga banyak orang pun juga datang untuk bertemu dengan Yesus. Perempuan ini berarti dia menceritakan bagaimana Yesus memperbaharui dia. Bagaimana Yesus menyelamatkan dia, orang yang kotor itu. Kita pun juga seperti itu. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan dari orang lain yang tidak diketahui. Dosa berzinah kah? Dosa mencuri kah? Dosa memanfaatkan orang lain kah? Munafik kah? Memfitnah kah? Sebagainya. Mungkin terlihat bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, kata-kata kita manis. Tapi ketika orang lewat, kita mulai mencibir. Saling mencolek sebagainya. Melalui perkataan kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu menghakimi. Setiap kita punya dosanya sendiri-sendiri. Tetapi izinkanlah Tuhan berjumpa dengan kita secara pribadi. Sebagai suami istri juga kadang kita bertengkar. Kamu tuh loh, seharusnya kayak gini. Satunya juga, kamu loh harusnya segini-gini. Kamu yang lebih salah, kamu yang lebih benar dan sebagainya. Kita mudah menghakimi. Bukan kepada suami, bukan kepada istri, bukan kepada anak-anak kita. Tetapi kepada
orang lain. Kita belajar daripada Yesus yang tadi. Perempuan Samaria ini dia tidak hakiminya, tetapi dia menerima dia apa adanya. Sehingga percakapan-percakapan itu terus berlanjut. Nah, di dalam kehidupan kita perlu belajar. Saya juga belajar. Oh iya ya, berarti saya tidak boleh mudah menghakimi sehingga ketika orang lain berbicara kepada saya, belum putus pembicaraannya, berarti saya perlu mendengarkan dengan lebih baik lagi. Tidak perlu memotong, tidak perlu mengklaim, tidak perlu menghakimi. Supaya banyak cerita yang kita dapatkan. Mengapa anak-anak muda sekarang begitu banyak jatuh di dalam dosa? Karena orang tua terkadang sukanya menghakimi. Anaknya baru mau ngomong, "Pak, Ma, saya mau menceritakan ini. Saya sudah punya pacar." Misalkan, orang tua langsung menghakimi. "Kamu itu loh tidak boleh pacaran. Baru kayak seumurnya segini kok sudah mulai pacaran." Sehingga anak-anak muda lebih nyaman di luar. Karena di luar mendengarkan. Di luar tidak dihakimi. Mari kita belajar untuk tidak menghakimi tapi belajar untuk mendengarkan. Karena ketika kita mendengarkan, ada hal baik yang kita dapatkan. Dan dengan kita mendengarkan pun juga, orang lain pun juga merasa nyaman dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada konteksnya. Ketika perempuan ini diselamatkan, ada sukacita di dalam kehidupannya. Perubahan hidup itu ada di dalamnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika perubahan hidup ada di dalam kehidupannya, maka dia mau menjangkau orang lain. Tadi saya sampaikan bahwa dia pergi ke kota Samaria menceritakan kepada orang-orang bahwa ada yang tahu perbuatan buruknya. Mungkinkah dia itu Kristus? Secara tidak sadar ini menjangkau semua orang. Supaya perempuan Samaria ini ingin bukan dia saja yang menikmati, tetapi dia mau supaya orang lain menikmati akan keselamatan itu. Orang lain mau menikmati akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan bahwa bukan keselamatan itu terbatas untuk diri perempuan itu, tetapi perlu disebarluaskan kepada kelompok-kelompok, kepada komunitas-komunitas, bahkan kepada bangsa-bangsa dan bahkan kepada seluruh dunia. Supaya seluruh dunia pun juga tahu bahwa Yesus yang dia kenal, Yesus yang dijumpai, Yesus yang menyelamatkan dia, dia adalah Immanuel di dalam kehidupan perempuan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya adalah panggilan untuk menjadi saksi. Setelah diselamatkan, perempuan itu segera menjadi saksi bagi Yesus. Dia tidak tunggu lama-lama. Tunggu ada, kalau zaman sekarang ya, hamba-hamba Tuhan kebanyakan, kalau mau utus saya, apakah ada fasilitasnya enggak? Mobil ada enggak? Apakah ada rumah apa tidak? PK-nya berapa? Baru dia berangkat. Apalagi bunyinya ditempatkan di desa. Misinya di desa. Di pedalaman. Oh maaf, tunggu dulu. Jangan. Saya mau cari di tempat yang basah saja. Gereja yang besar. Masih ada timbal balik. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena saya punya teman-teman hamba Tuhan. Ketika mau pelayanan, nanya dulu PK-nya berapa. Di sana fasilitasnya banyak apa enggak? Kalau dikasih sedikit,
maka ogah-ogahan di dalam melayani. Tidak mau, disuruh seperti ini tidak mau, disuruh seperti itu tidak mau, dan sebagainya. Padahal gelarnya MTH, gelarnya STH. Tapi tuntutannya begitu banyak ketika mau menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain. Bagaimana kalau hamba Tuhan seperti ini? Bagaimana dengan jemaat yang tidak punya gelar? Bagaimana orang yang belum berjumpa dengan Yesus seperti perempuan Samaria ini? Kira-kira siapa yang akan menyampaikannya? Itu menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Injil keselamatan ini merupakan panggilan bagi semua orang. Seperti di dalam Matius dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini merupakan bukan tugas daripada pendeta, bukan tugas daripada majelis, bukan tugas daripada hamba-hamba Tuhan, tetapi tugas bagi semua orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus berhak untuk melakukan pelayanan itu, yaitu menyampaikan Injil kepada semua orang. Mungkin kita di toko kita ketika ada yang datang membeli, kita bisa menyampaikannya. Ketika di tempat kerja kita, kita juga bisa menyampaikannya. Ketika kita mungkin di sekolah, bisa juga menyampaikannya. Olahraga pagi, berjumpa dengan orang lain, bisa menyampaikannya. Jadi semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena inilah panggilan hidup kita. Supaya mau semua orang diselamatkan. Nah, sebelum orang lain diselamatkan, maka butuh dari diri kita sendiri dulu. Butuh dari keluarga kita dulu. Butuh orang-orang sekitar kita, tetangga kita. Baru kita bisa pergi keluar. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saya ajak kita membacanya. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dahsyat. Kalau kita melakukan pekerjaannya Tuhan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta di dalam namanya, Dia akan berikan untuk kita. Tergantung kita mau memilih, kita mau punya iman untuk mau percaya kepada Dia atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita di tempat ini juga saya melihat ya, saya juga tidak banyak berbuat di sini, tetapi saya melihat bahwa tahun ini adalah tahun yang istimewa di Natal ini. Semuanya boleh terlibat di dalam acara Natal kita, dari sekolah minggu sampai Natal umum. Dari anak-anak sampai orang tua. Ini merupakan kerjasama yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tahun ini. Sehingga Tuhan pun juga menyatakan berkat-Nya. Tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, sound system-nya juga ada. Dan saya percaya kalau kita bersatu dan terus bekerja sama lagi untuk pekerjaan Tuhan, maka bukan hal kecil yang Tuhan nyatakan saat ini, tetapi lebih besar yang Tuhan akan nyatakan bagi kita semua. Ini sesuai dengan Yohanes yang tadi kita baca. Bahwa apapun yang kamu perbuat mengenai pekerjaan Tuhan, minta maka aku akan berikan kepadamu. Pekerjaan Tuhan saja Tuhan berikan, apalagi pribadi kita. Maukah kita menyerahkan hati kita, iman kita, percaya kita, seperti perempuan Samaria ini yang berjumpa, mau
dikoreksi oleh Tuhan, mau diumek-umek oleh Tuhan, seberapapun dosanya, seberapapun kelakuan buruknya, boroknya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh mentransformasi perempuan ini. Sehingga perempuan ini menjadi berkat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan perempuan ini. Sehingga dia mau melakukan promosi-promosi ilahi yang datang daripada Tuhan. Maka saya percaya pun juga ketika kita terus mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, percayalah bahwa Tuhan juga akan mempromosikan kita. Karena kita juga mempromosikan perbuatan-perbuatan ilahi Yesus. Maka tidak mungkin juga Tuhan Yesus membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan Yesus tidak perlu membiarkan kita tidak punya pekerjaan. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita untuk mati dengan sakit penyakit sehingga tidak ada yang tahu. Tidak akan pernah membiarkan. Karena namanya diselamatkan oleh Yesus dan sudah berjumpa dengan Yesus. Maka Yesus tahu yang terbaik di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Di dalam Roma 8 dikatakan bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa saya percaya kepada Tuhan dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi banyak masalah yang saya hadapi yang tidak kelar-kelar. Perlu kita koreksi, apakah pribadi kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Ataukah kita masih belum mau bertobat sehingga perjumpaan kita dengan Yesus tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya dan Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan oleh karena Yesus. Maka percayalah, promosi ilahi itu ada untuk kita semuanya. Dimanapun kita berada, pasti kita diberkati dan pasti juga nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ampuni aku Tuhan. Pujian ini mungkin baru, tetapi bagi saya kata-katanya sangat menarik, jadi kita perlu belajar bersama untuk kita menyanyikannya.
begitu banyak melakukan dosa di hadapan Engkau. Tetapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh menguatkan kami bahwa Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Engkau satu-satunya keselamatan bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami selalu berjumpa dengan Engkau. Dan biarlah kami juga ya Tuhan, boleh merasakan keselamatan itu di dalam pribadi kami. Sehingga pribadi kami pun juga boleh mempromosikan keselamatan ilahi itu kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, tolong kami supaya kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Apapun keadaannya, apapun situasinya, jikalau Tuhan bersama-sama dengan kami, maka kami akan menjadi pemenang-pemenangnya. Jikalau Tuhan bersama dengan kami, maka kami tidak akan menjadi turun, tetapi Tuhan selalu mempromosikan kami untuk selalu naik dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami percaya pun juga Tuhan akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah di tahun 2025 ini. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mau melekat kepada Engkau, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau dan mengandalkan hidup Engkau sampai akhir hayat hidup kami. Kami mengawalinya dengan Yesus, maka akhir hidup kami pun juga akan mengawalinya bersama dengan Tuhan Yesus, mengakhirinya bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Kita bersyukur firman Tuhan sudah mendasari akan perjamuan kudus kita. Kita memulai tahun ini dengan mengawalinya dengan perjamuan kudus. Dan Tuhan sudah mempersiapkan kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami sudah bersama-sama berdoa. Bahkan kami menyanyikan, ampuni kami. Ampuni akan segala kesalahan yang telah kami lakukan. Supaya kami benar di hadapan-Mu. Dan kami boleh melaksanakan apa yang harus kami kerjakan ke depan. Biar Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus, supaya kami layak untuk menerimanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Pak Arthur dengan Pak Ajis. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini, pagi hari ini, kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kesengsaraanmu. Kau telah menderita untuk kami semua.
Kau telah rela disalib dan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan terhadap kami semua. Sebentar lagi kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menerimanya, kiranya Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk ampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan dan kita bisa memakannya bersama-sama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menikmati akan tubuh dan darah-Mu. Kami menikmatinya di dalam iman kami Tuhan. Engkau bersatu dengan kami. Terima kasih Yesus. Menghadapi tahun 2025 ini, kami tidak mempunyai kekuatan apapun. Kami tidak mempunyai segala sesuatu yang dapat dipersiapkan. Tetapi kami memiliki Yesus yang berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami tahu. Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Melewati seluruh tahun ini. Di tengah-tengah segala sesuatu yang akan terjadi. Dan kami akan tetap kuat, berharap, dan berpegang padamu. Terima kasih. Terima kasih. Kami kuat karena Engkau beserta dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Gelas-gelas diangkat. Sebentar jangan ada pengumuman dulu. Saya akan mengumumkan sendiri dulu. Ada penambahan majelis baru. Memang ini sudah berjalan, sudah dipilih beberapa waktu yang lalu. Tetapi kali ini, hari ini kita akan mendoakannya. Penambahan majelis yaitu Bapak Evan menggantikan Pak Arthur menjadi bendahara. Tetapi Pak Arthur tetap menjadi majelis di bagian umum, yaitu bagian mengatasi sekolah minggu dan mengatasi wanita, kaum wanita dan diakonia. Ya. Dan satu lagi Saudari Arneti yang membawahi sekolah minggu dan juga pemuda. Nanti setelah Pak Arthur bisa selesai, nanti saya undang maju ke depan majelisnya.
Silakan majelis baru, silakan maju ke depan, Saudara Evan. Arneti. Pak Jul, silakan maju. Pak Jul tetap penatua. Yang satu penatua tidak hadir. Itu Pak Haryanto. Mari silakan maju di depan Pak Arthur. Kita berdoa lagi. Ini belum diambil ya gini ya. Silakan di depan di sini. Ya, inilah majelis kita yang baru. Kita akan bersama-sama mendoakannya. Kita bersyukur kita bisa memulai dengan tenaga yang baru untuk pelayanan gereja ke depan, dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa, menyerahkan akan majelis gereja ini ke dalam tangan Tuhan, supaya di dalam pelayanannya ke depan boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga bagi gereja ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh Tuhan mendoakan hamba-hambamu yang menyerahkan dirinya mau melayanimu. Tuhan berkati saudara-saudara yang telah terpilih untuk menjadi majelis gereja. Pakai pelayanannya Tuhan. Tolong setiap hambamu ini, mulai dari Pak Jul yang menjadi penatua, pakai pelayanannya Tuhan, urapi pelayanannya. Pakai Pak Arthur Tuhan untuk terus melayani Tuhan di dalam bidangnya. Dan juga Tuhan supaya cinta kepada Tuhan terus-terus akan dilakukannya. Kami juga bersyukur untuk Pak Aziz yang sudah ikut serta. Biar Pak Aziz juga akan bergerak di dalam bidang umum untuk terus setia melayani Tuhan. Dan kami bersyukur untuk saudara Evan yang memberikan hidup yang masih muda ini untuk melayani pelayanan kemajestuhan di gereja kami. Pak Evan akan memegang keuangan. Biar Tuhan yang menolong, mengurapinya, memakainya dengan sepenuh hati dan penuh perhatian terhadap jemaat. Kami juga bersyukur untuk Arneti yang mau mengambil bagian melayani bidang pemuda dan sekolah minggu. Tolong Tuhan, supaya semua yang dilayaninya menjadi berkat buat gereja ini. Berkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat majelis gereja yang baru. Saya kasih selamat dulu sebentar. Silahkan
bagiannya jalan. Terima kasih untuk hambanya yang melayani jemaat melalui firman yang sudah disampaikan, dan juga kepada para pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian mulai minggu ini berlangsung seperti biasa, yaitu 2 kali. Minggu depan kebaktian umum 1 pagi pukul 9 yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrawan, dan kebaktian umum 2 sore pukul 5 sore yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrawan. Selasa malam pukul 7 ada persekutuan kaum pria via Zoom. Link Zoom akan diberikan melalui WA. Kamis malam pukul 7 ada persekutuan kaum wanita juga melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan di WA. Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Dan bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi kepala jemaat Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Sabtu pukul 6 sore ada ibadah RPK. Harap kaum pemuda-pemudi dan remaja dapat bergabung. Untuk semua kegiatan rohani gereja, harap jemaat bisa mengikutinya agar kita bisa bertumbuh bersama dan mengenal akan Kristus. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persepuluhan. Kantong merah untuk kolektor dan kantong biru untuk persepuluhan. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah pagi Ibu Asma dan Ibu Olive, sore Saudari Hertin dan Saudara David. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita hari ini terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Kita tunduk kepala sejenak. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, untuk di hari yang begitu indah ini kami boleh datang beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan namamu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan untuk kami melangkah di awal tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami, agar kami tidak hanya sebagai pendengar, melainkan sebagai pelaku. Dan untuk saat ini Tuhan, kami mau menghadap Engkau untuk memberikan persembahan kami, karena kami menyadari segala apa yang kami miliki saat ini itu semua berasal dari tangan-Mu yang murah dan penuh kasih. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah persembahan kami ini sebagai korban syukur kami. Biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan untuk memuliakan namamu, untuk jadi kemuliaan namamu, dan terlebih-lebih untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, melainkan karena Tuhan telah memberkati kami lebih dulu. Maka inilah sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kasih setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kutukan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih boleh membawa apa yang menjadi milik-Mu, kami kembalikan kepadamu. Dan kami bawa juga korban syukur kami kepadamu, supaya boleh dipakai di dalam rumah-Mu ini. Supaya di dalam rumah-Mu ada cukup makanan yang tersedia, dan boleh membiayai kebutuhan akan gereja-Mu, supaya semua dapat terpenuhi dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang dapat kami dapatkan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Bapa, kami berdoa dan bersyukur untuk orang tua kami yang telah berjerih lelah, bekerja dengan keras, supaya kami keluarganya, anak-anaknya dapat terpelihara, dapat sekolah, dapat kuliah, dan dapat hidup dengan baik. Ini semua kemurahan-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan tubuh yang sehat, berikan tubuh yang kuat, dan juga tetap setia dan sabar menghadapi persoalan yang harus dihadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur. Kami orang tua dari anak-anak kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk anak-anak kami yang bisa hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami telah memberikan apa yang terbaik bagi keluarganya. Dan juga anak-anak kami memperhatikan kami orang tuanya, supaya dapat terpelihara juga. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, supaya tetap sehat, tetap kuat, dan sabar menghadapi saat-saat yang tidak baik. Kami percaya Tuhan menolong. Kami berdoa buat kami yang saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu, supaya kami tetap setia, tetap Tuhan boleh kuat
menghadapi masalah, kami juga bersyukur kami dapat mengatasinya. Dan kami sedang bersiap diri untuk berkeluarga. Tolong Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan pasangan hidup yang takut Tuhan. Pasangan hidup yang dari Tuhan. Meskipun kami yang memilihnya, tapi Tuhan yang mengarahkan supaya kami memilih yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati akan kami semua. Berkati kami yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kami belum mendapatkan pekerjaan, Kau tolong, supaya kami boleh mendapatkan itu. Supaya keluarga kami terpelihara dengan baik. Dan kami yang mencari pekerjaan juga dapat pekerjaan yang layak. Supaya kami boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, ada banyak rencana yang direncanakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pemerintahan yang baik, untuk mensejahterakan rakyat lebih baik. Mari Tuhan, berikan hikmat-Mu. Mampukan pemimpin-pemimpin bangsa untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Di bawah takut akan Tuhan. Dengan tidak korupsi, tetapi jujur dan juga setia kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pakai semua alat-alat negara, semua pegawai negeri, semua menteri kabinet, biar Kau pakai anggota DPR, MPR, semua bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang baik di dalam negara ini. Supaya Tuhan memberkati negara kami, Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Dan doa teduh.